Mereka makan itu orang-orang yang gak punya taring. Sejak ada kejadian gua gini, ini makasih banyak ya, makasih banyak banget. Banyak banget yang DM, banyak banget yang ngasih semangat, banyak banget yang WA yang mau ngasih, Mas saya pengacara, saya siap bantu Mas Rian sampai kapanpun, gratis Mas, gak usah mikir bayaran segala macam. Saya tahu Mas Rian orang baik dan lain sebagainya. Itu puluhan Mas, bener-bener puluhan pengacara DM, dari DM sampai WA. Terus orang-orang pada speak up yang pernah jadi korban-korban mereka juga pada speak up. Makasih banyak support dan dukungan kalian. Tapi tenang aja, gua tuh nggak bakal lari, nggak bakal kemana-mana. Bahkan gua sampai detik ini masih nunggu penyidikan. Gua pengen cepet-cepet disidik banget biar gua bisa ngoceh. Intinya semua itikat baik kalian itu gua terima Mas. Tapi kalau gua tolak bukannya karena gua sombong atau gimana Mas. Rian Mahendra ini kagak punya duit. Jadi bukan masalah uang. Emang nggak punya, nggak bisa nyewa pengacara, nggak bisa. Tapi alhamdulillah banyak temen-temen yang bener-bener dari circle keluarga, sama ada tim-tim siluman yang gua nggak bisa sebutin, yang sampai saat ini masih support dan dukung gua lah. Intinya kayak gitu. Jadi kalian percayain aja sama mereka. Tenang aja. Itulah Mas. Mas. Advokat yang mau bergabung boleh. Boleh. Nanti Mahendra Law Firm. Oh, Mahendra Law Firm. Oh, jadi buat para advokat yang pengen bergabung. Nanti malam boleh. Ntar malam kemepetan. Enggak apa-apa. Besok aja konferensi pers yang kedua. Ini kan cuma spill ringan kan. Karena kita belum ke arah. Mahendra Law Firm. Kamu telepon Mas Mahendra Law Firm. Mas, Bekasinya mana mau antar es? Ketik PO Mahendra Bekasi. Lu tau nggak alasan paling kocak lagi yang terakhir? Katanya apa? Ternyata Rian Mahendra tidak ada di dalam akte. Mas, gue tanya sama lu nih. Gue gak usah nanya dia lah. Gak usah nanya dia yang emang ada kontrak kerja sama gue. Gue nanya sama kalian aja. Kalian bisa jawab nggak? Kenapa gue nggak ada di akte? Coba. Kalian follower gue nih dari awal tahun MTI berdiri, PT berdiri. Kalian yang tahu alasannya, coba. Gue tanya sama kalian. Kenapa Rian Mahendra tidak ada di dalam akte? Coba jawab. Coba kalian jawab. Sekelas Laksana juga pernah digituin juga Mas. Nah kan, salah satunya dia. Stop. Apa? Stop. Oke, aku mau coba. Oh, mau coba ya. Aku karena lalu jaga satu alasannya itu. Terus kedua alasannya apa? Alasannya karena saya mau nyalek, ya kan. Terus alasannya karena BI checking saya jelek, ya kan. Itu masih ada draftnya, chattingannya masih ada, RUPS-nya masih ada, berkasnya tanda tangannya mereka semua. Kan lucu Mas, buat gue blunder. Tapi gue nggak mau nyangkal, gue nggak mau ngomong karena bukti-bukti itu hanya akan saya tujukan kepada penyidik dan juga kepada kalian nanti kalau yang sono udah. Makanya gue biarin aja dulu. Jadi menurut kalian masuk akal gak sih Mas? Orang yang udah nulis draft kontrak sebanyak itu, yang nulis juga mereka, nomornya semua ada semua dan lain sebagainya. Masuk akal nggak Mas? Kalau mereka nggak tahu, masuk akal nggak? Dan terus mereka mau playing victim bilang ternyata Rian Mahendra nggak ada dalam akte. Ya maaf, masih ada kok bukti-bukti chattingan dan permintaan RUPS dan lain sebagainya itu masih ada semua. Surat-suratnya tertulis masih ada semua. Makanya gue ketawa Mas. Makanya apa ya? Ternyata ini emang udah pemain Mas, udah pemain. Banyak korbannya sudah. Jadi gue ini bukan yang pertama ternyata. Makanya gue biarin aja. Gue pengen kasih pelajaran biar orang-orang kayak gini Mas nggak menimbulkan korban lagi di kemudian hari. Itu aja. Cukup gue yang terakhir. Gue bakal kasih pelajaran. Nggak ada kata damai sampai kapanpun juga. Biar nggak ada lagi korban-korban selanjutnya. Nggak akan ada kata damai. Dari tim-tim siluman gue, tim-tim support gue mau ngebantu gue, syaratnya satu Mas, nggak boleh ada kata damai.
supaya nggak ada lagi korban-korban selanjutnya setelah Mas Rian. Karena ini udah mulai banyak yang speak up di grup-grup, ya sebanyak lah ada hal-hal serupa semacam ini yang dilakukan oleh orang yang sama. Awas Mas, mereka orang gede-gede. Oh tenang aja Mas, Rian Mahendra ini orang kecil tapi punya Allah Mas. Gue ini orang kecil banget nggak punya apa-apa. Tapi gue punya Allah, gue punya kalian juga. Nggak ada yang perlu gue takutin. Selagi kita bener itu Mas, nggak ada yang perlu kita takutin. Lu lihat gue lah, emang gue ada wajah-wajah tersangka? Enggak lah, wajah gemoy begini Mas. Mereka tuh pada intinya aslinya begini loh Mas, aslinya ya kalau menurut gue pribadi, mereka itu cuma pengen promosi jalur barunya, cuman karena wah sepi nih kalau kita promosi gini doang, siapa sih yang kenal kita ya kan. Ini bikin acara kayak gini, ditongolin aja nih BAP kayak gini, jadi rame, bener jadi rame. Tapi Mas, ramenya mungkin jadi meledak lebih rame dari apa yang mereka bayangkan. Akhirnya mereka jadi pada blunder sendiri, itu aja. Mas guru-guru pada nggak pada keluar. Lu juga Mas. Oh iya. Makanya hater-hater gue, kalian teruslah berharap. Terus berharap. Buat hater-hater gue yang ini, oh tenang aja. Kalian semangat menghujat gue Mas. Jangan putus. Ntar kalau udah ini nih udah berbalik dari pembuktian dan lain-lain, kalian ngilang lagi aja kayak biasanya. Yang nonton 1.800, makanya saya dari kemarin tuh balas nge-live. Iya. Jagat. Pokoknya kasih tahu Mas. Sebentar lagi ada Mahendra Lovong, perkumpulan pengacara. Iya, betul. Bentar lagi ada perkumpulan pengacara Mahendra, bener. Mas Rian nggak punya duit tapi gue bisa bayar pengacara, Mas. Gratisan semua orang saudara-saudara gue. Emang dipikir gue nggak punya saudara Mas? Dipikir gue nggak punya temen? Nih pengacara gue malah ngasih gue duit Mas. Bayangin. Gue makan aja dijajarin sama pengacara gue Mas. Hah? Kenapa? Nah, ini baru tim yang kelihatan doang. Ini baru tim yang kelihatan doang. Nah, ini baru tim yang kelihatan doang nih. Ini yang kelihatan. Yang nggak boleh diliatin ada sekitar 6-7 orang pengacara yang backup gua dari ada kiriman. Yang jelas satu hal nih, lu inget-inget omongan gue ya. Tim gue siap bantu gue, syaratnya satu, nggak boleh ada kata damai. Supaya apa? Supaya tidak lagi menimbulkan korban-korban selanjutnya. Karena ternyata gue bukan korban pertama, ya. Jadi udah pernah ada lah kasus-kasus sebelumnya dengan dilakukan oleh orang-orang yang sama. Terus ya situlah, gue pengen ngasih pelajaran aja. Buat gue udah cukup lah. Gue punya niat baik sama orang, ternyata hasilnya kayak gini. Gue selama ini udah berusaha nutupin aib orang, tapi malah kayak gini nih. Mereka berarti kan, oh ini orang berarti mentalnya emang mental mafia ini. Ini berarti emang pemain. Sekali-sekali kita kasih pelajaran. Kalau dulu gue ribut sama, maksudnya maaf, bukan ribut ya, gue cekcok sama Pak Haji kan marah-marah bikin klarifikasi, gue diem, gue ngilang ya kan, karena anak Mas. Anak itu nggak pernah bener, orang tua nggak pernah salah. Jadi makanya gue nggak bikin klarifikasi apa-apa, gue nggak ngelawan balik, gue nggak nunjukin apa-apa lah, nggak. Tapi kalau ini beda, dia orang lain, bukan siapa-siapa. Yang pada awalnya niatnya gue tolong, ternyata ini yang gue dapet. Oh ya sudah, sikat, kunyah setulang-tulangnya. Gue disebut serigala pantura karena gue dari dulu kalau ngunyah orang masih setulang-tulangnya gue kunyah. Omra jam 8. Gue nggak punya apa-apa. Ini loh Mas Agus, gue aja makan dibayarin Mas. Makan dibayarin. Aman Mas, aman. Slow. Nggak perlu ngeluarin duit. Tapi ada ini Mas. Ada apa namanya? Ada edaran. Besok itu hari Kamis.
mau ada 100 orang demo dari ormas ini ke garasi MTI. Buset, udah kayak menteri aja gue. Apa gue koruptor? Atau mungkin gue pejabat? Apa-apa? Gue mau di demo, Mas. 100 orang, maksud gue kalau bayarin, jangan 100 orang yang banyak sekalian, 1000. Tadi gue udah bilang sama Andi, sama Risa. Besok hari Kamis garasi kosongin, lu semua pergi. Gue sendirian. Jadi buat kalian para hater, besok ada kesempatan buat bergabung dengan hater-hater yang lain. Ya. Pada hari Kamis, jam berapa tadi acaranya? Jam 10 ya? Ada pengumuman mau ada demo 100 orang. Jadi buat kalian para hater nih, mumpung ada temennya 100 orang, ya, silakan ikut bergabung. Besok gue sendirian, gue adepin sendirian. Teman-teman gue suruh pergi. Ada Pak Bro mana? Bah, mosok masmu diarani gelapno duit 2,2 M. Gua print rekening koran gua sama rekening koran Risa, rekening koran MTI, gua segala macem. Gua tunjukin ke pengacara gua. Ketawa, Mas. Saldonya lebih dikit daripada saldo dia katanya. Pengacara gua tunjukin print-printan pada bulan selama gua kerjasama. Malah ketawa, Mas. Mas ini serius, dia bilang. Kok saldonya banyakan saya, dia bilang, mutasinya. Aduh. Jam berapa Mas dari Kamis? Jam 10 kalau pengumumannya mah. Buat kalian para hater, kalau kalian pengen nyerang gua, itu besok hari Kamis tuh mau ada demo. Nggak tahu bayaran apa bukan. Cuman kalau nggak bayaran kok kayaknya aneh, ngapain, apa urusannya? Ini kan urusan pribadi gua sama si A sama si B. Ngapa lu demo? Emangnya gua pejabat publik? Tapi nggak apa-apa lah, namanya orang punya duit kan bebas ya. Buat kalian para hater kalau pengen gabung, mumpung ada temennya 100 orang, besok hari Kamis jam 10 ke garasi gua. Udah ada tulisannya di situ. Peralatan ban bekas, alat bakar, terus telur busuk, terus apa lagi gitu, mobil komando apa gitu. Enggak, beneran teman-teman gue tadi gue tanya Andi, Di lu hari Kamis pergi pindah ke garasinya Mas Agus Ono Trans, gue bilang SBJ, pindah semua lu. Ini garasi gue tungguin sendirian besok. Serius, gue kalau belum mati lu jangan pada maju lu. Lo suruh demo di poolnya SBJ, gue bacok bener. Ntar gue share deh pengumuman demonya. Udah kayak gue apa ya, pejabat publik yang habis korupsi duit rakyat gitu maksudnya di demo. Ini urusan apa? Nggak jelas. Gue disidik aja belum, terbukti bersalah aja belum, penyidik aja belum manggil sama gue, mungkin karena bingung alat buktinya nggak kuat, ya kan? Ya emang kagak terjadi. Gimana mau dipaksain? Aneh emang. Udah tenang di Monogiri pasti jangan lah, doain yang baik-baik aja. Mudah-mudahan jalur barunya berkah, rame, lancar, ya kan? Mas Live di Ciman Ogah ngapain? Ngirim surat tembusan mau demo 100 orang. Gua tuh ketawa, Mas. Ketawa ini gua ini kades, camat, bupati, DPR RI atau apa ini? Gua makan duit rakyat apa gimana? Atau gua tersangka korupsi apa gitu. Ada. Tapi terserah lah, orang kalau punya duit kan bebas ya kan. Ayo, jangan, gak usah. Jangan. Mas kalau live TikTok udah dari dulu juga segini Mas, biasa lah. Ajak dulu enggak usah. Tenang aja Mas, kalian tuh sabar aja. Proses hukum berlaku, pasti berlaku. Dan gua nggak akan tinggal diam. Intinya untuk kali ini gue yang penting gue udah disclaimer kemarin ya. Ini pertempuran yang demi Allah bener-bener sampai sekarang hati nurani gue itu nolak Mas. Karena gue sampai sekarang masih menyimpan rasa terima kasih sama mereka. Cuman karena MTI ini isinya bukan cuman Rian Mahendra dan berpengaruh ke kepercayaan rekan-rekan gue, terus orang-orang yang hidup di MTI kasarannya, gue juga bertanggung jawab kan sama mereka. Mas, tanggung jawab lu mana kalau lu nggak ngelakuin tindakan? Kita ini kan hidup dari lu.
Jadi terpaksa gue lakukan serangan balik. Karena kalau nggak begitu ntar enakan mas, ngoceh, wos, kagak ada buktinya ya kan. Udah saya kirim WA lah gue ya. Ya. Ya, tapi yang penting satu hal, gue harap gue jadi korban yang terakhir mereka, udah itu aja. Makanya nggak akan ada kata damai, nggak akan ada kata damai. Rian Mahendra pernah bawa 300 orang, hus,